wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yulia Febrianita. Kali ini kita akan membahas topik tentang konsep dasar bayi baru lahir. Nah, kita jika membicarakan bayi baru lahir pasti menggemaskan ya, karena bayi baru lahir itu merupakan adalah perjuangan hebat dari seorang ibu agar dapat bertahan hidup dan melahirkan seorang makhluk yang baru, manusia yang baru ke dunia ini. Nah, selama janin itu berada di lingkungan intrauterin di dalam kandungan ibunya, nah janin itu dia mendapatkan nutrisi dan oksigen, serta dia juga membuang hasil ekskresinya yang dibantu oleh plasenta. Namun, sejak janin itu dilahirkan, maka bayi tersebut harus berjuang untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan extrauterin di luar kandungan ibunya juga. Oke, baik, kita simak ya materi kita hari ini. Nah, dasar kita mempelajari bayi baru lahir itu, jika kita lihat di sini bisa diartikan bahwa periode neonatal atau neonatus atau bayi baru lahir itu bisa kita sebut sebagai periode sejak bayi itu lahir sampai 28 hari pertama kehidupan. Selama beberapa minggu, neonatus ini mengalami yang namanya masa transisi dari kehidupan intrauterin ke extrauterin dan menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Kebanyakan neonatus yang matur atau matang usia kehamilannya dan ibu yang mengalami kehamilan yang sehat dan persalinan beresiko rendah untuk mencapai masa transisi ini, dia akan berjalan relatif mudah. Nah, bagaimana sih adaptasi fisiologis dan bagaimana adaptasi psikologis dan adaptasi fisiologis dari bayi baru lahir ini? Jika kita lihat adaptasi fisiologis pada bayi baru lahir di sistem pernafasannya, itu sebelum lahir oksigen janin itu disuplai oleh yang namanya plasenta. Sehingga agar neonatus itu dapat bertahan, maka maturasi organ paru-parunya sangat penting karena proses ini melibatkan faktor fisik, lalu sensorik juga, dan kimiawi. Nah, ada perubahan tekanan juga dari kehidupan di dalam uterus itu kan, dan kehidupan di luar uterus mungkin bisa menghasilkan stimulasi fisik untuk mempercepat pernafasannya. Apa saja karakteristik pernapasan bayi baru lahir atau yang kita sebut dengan neonatus? Nah, jadi bayi baru lahir itu kita sebut dengan neonatus ya. Nah, yaitu jam-jam pertama itu si bayi baru lahir sering disebut periode reaktivitas. Nah, yang kedua, respirasi rate-nya. Bayi baru lahir ini normalnya itu 30 sampai 60 kali per menit. Akan tetapi, kecepatan dan kedalamannya tidak teratur. Nafasnya itu dapat berhenti sampai 20 detik dan pernapasan ini bisa sampai 80 kali per menit. Nah, dia dapat juga terjadi napas cuping hidung, hidungnya saja yang bergerak-gerak, nampak, lalu ada retraksi dada, seperti itu. Itu untuk sistem pernafasan pada bayi baru lahir. Nah, bagaimana sistem kardiovaskularnya? Bagaimana jantungnya pada bayi baru lahir ini? Untuk menilai volume darah pada bayi baru lahir itu pasti akan sulit. Jadi saat dilakukan klem pada tali pusat, itu pas saat kita menjepit tali pusatnya itu akan terjadi yang namanya peningkatan volume darah yang cepat, sehingga dia akan menekan vaskularisasi jantung dan paru. Jadi berat bayi baru lahir itu dapat menjadi hiperbilirubin selama dia minggu-minggu pertama kehidupan si bayi. Sebagai hasil itu adalah dari pemecahan hemoglobin yang bertambah. Jadi wajar kalau misalnya bayi waktu baru lahir tuh agak sedikit kelihatan kuning. Nah, jadi yang tidak normal itu hiperbilirubin jika dia sudah keseluruhan tubuhnya itu menguning dari atas sampai ke bawah,
lalu sudah lebih dari 14 minggu. Nah, sirkulasi perifer pada bayi baru lahir ini biasanya agak lambat, jadi sering juga dia terjadi sianosis, sianosis residual pada area tangan, kaki, dan sirkumoral pada bayi baru lahir ini. Nah, frekuensi nadi itu cenderung tidak stabil dan mengikuti pola yang serupa dengan pernapasannya. Nah, frekuensi nadi normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit. Apa aja sih karakteristik kardiovaskuler pada bayi baru lahir? Nah, bisa kita lihat, teman-teman lihat di sini. Jika bayi itu menangis, heart rate-nya dapat mencapai 180 kali per menit. Namun jika bayi baru lahir itu tidur, maka heart rate-nya turun menjadi 100 kali per menit. Nah, perubahan sirkulasi ini menyebabkan darah mengalir ke paru-paru. Nah, lalu perubahan tekanan di paru-paru, jantung, dan pembuluh darah besar. Ini menyebabkan menutupnya foramen oval dan ductus arteriosus dan ductus venosus. Nah, lalu apalagi karakteristiknya yang ketiga yaitu adalah inspirasi oksigen itu menyebabkan vena pulmonal dilatasi sehingga resistensi vaskular di pulmonal menurun. Jadi tekanan di atrium kanan, ventrikel kanan, arteri pulmonal menurun sehingga terjadi peningkatan aliran darah pulmonal. Selanjutnya karakteristik yang keempat, kondisi yang mempengaruhi penutupan ductus. Ada peningkatan konsentrasi oksigen dalam darah, penurunan prostaglandin dari plasenta. Nah, lalu ada asidosis, PO2-nya menurun, pH-nya menurun, PCO2-nya meningkat. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya, yaitu ke sistem termoregulasi. Karakteristik bayi baru lahir itu dapat menyebabkan hilangnya panas, antara lain kulitnya kan tipis tuh, terus pembuluh darah yang dekat dengan permukaannya juga, terus sedikit lemak seputannya. Jadi untuk menjaga panas, bayi cukup bulan itu yang sehat dia akan mempertahankan posisi fleksi. Makanya kalau misalnya bisa kita lihat pada bayi itu kan dia lebih posisinya fleksi, kayak meringkuk seperti itu. Nah, bayi baru lahir itu dapat mengalami kehilangan panas. Ada berbagai macam caranya menghilangkan panas itu, seperti yang pertama penguapan atau evaporasi. Nah, di sini maksudnya evaporasi ini itu terjadi ketika permukaan yang basah itu terkena udara. Nah, jadi selama mandi, insensible water loss atau kita kenal dengan IWL itu artinya bisa kita sebut kehilangan panas tanpa kita sadari. Misalnya ada di linen atau di pakaian basah. Nah, yang kedua itu konduksi. Ini terjadi ketika bayi itu bersentuhan langsung dengan benda-benda padat, misalnya yang lebih dingin dari kulit mereka, kayak timbangan berat badan, tangannya yang dingin, tangan misalnya ibunya yang dingin atau pemeriksa yang dingin, serta stetoskop. Nah, stetoskop itu kan terbuat dari besi, jadi dia sangat dingin. Cara berikutnya adalah konveksi namanya. Di sini terjadi ketika panas itu dipindahkan ke udara. Nah, ke udara yang ada di sekitar bayi. Nah, jadi kayak misalnya pintu atau jendela yang terbuka atau misalnya AC. Nah, lalu radiasi. Nah, radiasi di sini itu merupakan seperti transfer panas ke benda dingin yang tidak bersentuhan langsung dengan bayi. Jadi, bayi di dekat panas permukaan yang dingin itu hilang ke luar dinding dan jendela, seperti itu. Itu untuk termoregulasi. Selanjutnya sistem neurologi, sistem persarafan. Nah, kita juga harus mengkaji refleks-refleks fisiologis bayi baru lahir. Karena hal ini tentunya sangat penting sekali ya untuk mengetahui refleks protektif seperti gag refleks, ada batuk, bersin, dan juga kita harus kaji refleks-refleks sucking refleks, bagaimana refleks sucking refleks, moro, tonic neck, nah, dan berbagai macam refleks yang bisa kita cobakan dan kita bisa nilai pada bayi. Nah, di sini kita bisa melihat
ada beberapa perbedaan dari kaput succedanum dan sepal hematom di bawah ini. Nah, kaput succedanum itu muncul saat lahir. Dia tidak bertambah besar, hilang beberapa hari, dan batasnya tidak tegas. Kadang-kadang dia melewati sutura. Nah, tidak ada kompilasi. Lalu kalau sepa hematom, dia itu muncul beberapa jam setelah lahir. Pertambah besar pada hari 2-3 hari, hilang setelah 6 minggu. Batas tegas, tidak melewati sutura. Terus penyebab pendarahan periosteum, komplikasi jaundice, faktor dan pendarahan intrakranial. Itu untuk sistem neurologis. Selanjutnya sistem hematologi. Nah, di sini sistem hematologi yang berkaitan dengan darah itu adalah volume darah itu kan rata-rata pada bayi baru lahir adalah 80 sampai 85 mili per kilogram berat badannya. Nah, sel darah merah atau kita sebut juga dengan eritrosit itu lebih banyak dan lebih banyak juga mengandung yang namanya hemoglobin dan hematokrit dibandingkan dengan orang dewasa. Sedangkan leukosit atau kita sebut dengan sel darah putih itu jumlahnya 9.000 sampai 30.000 per milimeter. Nah, berat badan lahir bayi baru lahir ini memiliki resiko defisiensi pembekuan darah. Maksud saya, bayi baru lahir itu dia punya resiko defisiensi pembekuan darah. Hal itu terjadi karena bayi ini beresiko defisit faktor pembekuan karena kurang vitamin K. Habis itu berfungsi sebagai aktivitas atau pemicu faktor pembekuan secara umum. Lalu vitamin K ini disintesa di usus tapi makanan dan flora ususnya normal untuk membantu proses ini. Lalu untuk mengurangi resiko pendarahan, nah vitamin K ini diberikan secara intramuskular. Itu untuk sistem hematologi. Selanjutnya kita masuk ke sistem gastrointestinal. Nah, bayi baru lahir itu harus mulai makan, harus mencerna dan mengabsorpsi makanan setelah lahir. Nah, kapasitas lambungnya itu 6 mili per kilogram saat lahir, tapi bertambah sekitar 90 mili pada hari pertama kehidupan. Nah, udara itu masuk ke saluran gastrointestinal setelah lahir dan bising ususnya terdengar pada jam-jam pertama. Nah, dan enzim itu mengkatalis protein dan karbohidrat sederhana. Lalu enzim pankreatik ini, pankreatik lipase sedikit diproduksinya. Lemak susu dalam ASI mudah dicerna dibanding dengan susu formula. Nah, bayi baru lahir yang atem atau matang usia kehamilannya memiliki kadar glukosa yang stabil 50-60 mg per dl. Jika dia di bawah 40 mg per dl, dia akan mengalami yang namanya hipoglikemi. Nah, pernah nggak teman-teman melihat feses pertama yang dikeluarkan oleh bayi? Nah, bagaimana warnanya? Nah, warnanya adalah hijau kehitaman dan dia lengket. Ya, nama BAB pada bayi itu yang baru lahir itu namanya adalah mekonium. Mekonium ini merupakan feses atau kotoran bayi yang dikeluarkan oleh bayi baru lahir itu yang terdiri dari partikel cairan amnion seperti sel kulit, rambut, empedu, dan sekresi intestin lainnya. Nah, pernah nggak teman-teman lihat bayi itu jadi kuning atau kayak ikterik dan jaundice? Pada usia berapa biasanya dia menguning? Nah, biasanya fisiologis jaundice itu terjadi pada usia 2-3 hari setelah lahir. Sedangkan jaundice patologis itu muncul pada 24 jam pertama. Nah, jumlah bilirubin direct di atas 1 mg per dl atau bilirubin total lebih dari 5 gram per dl. Nah, jaundice patologis ini terjadi karena destruksi eritrosit yang berlebihan, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke sistem imunitas. Nah, sistem imunitas ini bayi baru lahir itu kurang efektif melawan infeksi karena
sel darah putih berespon lambat dalam menghadapi mikroorganisme. Dan bayi baru lahir mendapat imunitas pasif dari ibu selama kehamilan trimester ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian ASI. Nah, IgG-nya menembus plasenta saat fetus. Nah, imunitas pasif itu temporer terhadap toksin, bakteri, dan virus. IgM-nya itu diproduksi bayi baru lahir untuk mencegah penyerangan bakteri gram negatif. Sedangkan IgA diproduksi setelah usia 6-12 minggu setelah lahir. Bisa didapat pada kolostrum dan ASI. Nah, itu untuk sistem imunitas pada bayi baru lahir. Kita lihat ke sistem berikutnya, itu ada sistem urinari. Nah, kemampuan bayi dalam mengkonsentrasi urin itu kurang. Jadi intake atau asupan 2 hari pertama itu 65 mili per kilogram. Nah, outputnya 2-6 kali per hari. Nah, bayi baru lahir ini mudah kehilangan bikarbonat sampai di bawah dewasa, meningkat resiko asidosisnya. Sedangkan sistem endokrin merupakan sistem yang kondisinya lebih baik daripada sistem yang lainnya. Jika terjadi gangguan biasanya berkaitan dengan kondisi hormonal ibunya. Contoh pseudomenstruasi, ini seperti terjadi menstruasi pada bayi. Jadi bayi itu mengalami menstruasi seperti kita yang dewasa, tapi mungkin jumlahnya tidak banyak. Terus breast engorgement, seperti terjadinya pembesaran pada payudara. Jadi pada bayi baru lahir itu terjadi pembesaran pada payudaranya. Nah, kondisi tersebut adalah normal pada bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan diabetes mellitus. Seperti itu. Nah, next kita lanjut ke sistem hepatika. Nah, hati bayi itu dapat dipalpasi 1 cm di bawah batas kanan iga sekitar 1 cm. Nah, jadi jika dia lebih itu berarti hatinya membesar. Lalu berfungsi untuk memproduksi hemoglobin dan menyimpan besi sejak dalam kandungan, dan mengatur jumlah bilirubin dan tidak terikat dalam darah, serta hiperbilirubinemia setelah 2 jam kelahiran sampai 10 hari. Nah, bagaimana sistem reproduksinya? Ini yang kayak tadi saya bilang, pengeluaran cairan mukoid atau pengeluaran cairan darah dari vagina kayak pseudomenstruasi itu karena hormon estrogen. Nah, genitalia eksternanya mengalami udem, terus matur pada labia mayora dan minora menutupi vestibulum. Nah, prematur pada klitoris menonjol labia mayora kecil dan terbuka. Ya. Selanjutnya sistem integumen. Nah, struktur kulit bayi ini sudah terbentuk saat lahir, tetapi belum matang, sangat sensitif, mudah rusak. Nah, kulitnya sering terlihat bercak, kayak ekstremitas itu terlihat cyanotik disebabkan oleh ketidakstabilan vasomotor, status kapiler, dan kadar hemoglobinnya tinggi. Nah, dan tapi dia ini normal serta bersifat sementara selama 7-10 hari. Dan ada lanugo halus, itu ada di wajah kayak bulu-bulu gitu, pada bahu dan punggung juga ada. Peteki juga ada pada bayi baru lahir, dapat timbul jika daerah tersebut ditekan. Nah, peteki seluruh tubuh itu berarti hematokritnya menurun. Kemungkinan dia mengalami infeksi. Oke, itu materi kita tentang konsep dasar bayi baru lahir. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, setiap sistem pada bayi baru lahir itu ada hal yang berbeda dari kita yang dewasa. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami apa yang Ibu jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.